Selamat datang di podcast Kata Hati. Hai stories, gimana kabar kalian? Wah, seneng banget gue Adi bisa balik lagi nemenin kalian di podcast Kata Hati. Hai guys, gimana PPKM-nya? Kayaknya udah mulai agak mereda nih ya pandeminya. Udah mulai banyak yang balik ke kantornya juga, banyak yang mulai masuk lagi, mal-mal udah banyak yang buka, dan sekolah udah mulai banyak yang tatap muka, betul gak sih? Kalian bisa ketemu teman-teman lagi, kangen kan sama teman-teman kalian tuh, bisa bercanda bareng teman lagi kan di sekolahan. Wah, pokoknya kalau sama temen tuh enak lah. Kalau di sekolahan tuh mau ngapa-ngapain, betul gak sih, daripada online doang. Ngomongin masalah temen ya men ya, gue pengen bawain tema hari ini, suka sama sahabat sendiri. Tapi sebelum mulai, gue mau ngucapin terima kasih banget ini buat kalian yang udah support channel ini dari awal sampai sekarang. Thanks banget, karena kalian tuh bikin gue jadi semangat bikin kontennya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yang kebetulan nemu channel ini, buat tunggu subscribe-nya ya. Semoga kedepannya channel ini jauh lebih baik lagi. Thank you man. Pernah gak sih kalian tuh suka sama teman sendiri? Pernah gak kalian tuh merasa jadi orang yang paling tepat gitu buat temen lo? Perasaan emang gak bisa ditebak ya men. Susah juga nentuin sikap gitu. Sikap apa yang harus kita pilih kalau suka sama temen. Mau ngungkapin atau bahkan milih untuk diem. Kalau menurut gue sih wajar ya kalau di pertemanan antara cewek dan cowok tuh ngalamin yang namanya suka-sukaan. Mau itu cowoknya yang suka sama ceweknya duluan atau ceweknya yang suka sama cowoknya duluan, ya kan dua-duanya gitu malah saling suka. Sah-sah aja kalau menurut gue, karena yang namanya perasaan kan bisa timbul karena sering ketemu, sering ngobrol, sering curhat gitu, betul gak sih man? Yang jadi masalah nih biasanya malah kita dihadapin sama situasi yang kadang tuh bikin kita jadi serba salah gitu man. Mau bilang tapi takut ditolak, kalau diem aja malah nyiksa banget rasanya, betul gak sih? Nggak enak juga sih kalau akhirnya tuh kita bisa saling jauh karena masalah perasaan. Biasanya kalau pas lagi main gitu bisa seru, rame, tapi karena kita punya perasaan lebih tuh jadi kayak kadang jadi baper gitu loh, dan berlebihan juga sama teman kita jadinya. Jadi lebih protektif, lebih posesif, pokoknya jadi bikin gak nyaman gitu deh men. Gak sedikit juga sih emang yang berhasil ngejalaninnya sama teman sendiri, tapi lebih banyak yang akhirnya malah jadi jauh men, jadi saling jauh gitu. Entah karena alasan yang gak nyaman atau udah gak seru. Yang paling klasik itu alasannya menjaga perasaan teman kita. Gitu tuh biasanya tuh yang diomongin tuh. Tapi selayaknya pertemanan gitu men, kalau emang kalian lagi atau udah terlanjur suka nih sama teman sendiri, menurut gue sih omongin aja men. Tapi emang harus ada komitmen dulu nih antara dua orang ini nih. Kalau bisa jalanin, jangan berubah jadi orang lain. Kalau nggak bisa jalanin, jangan malah saling jauh. Karena nggak sedikit juga loh yang sikapnya tuh berubah pas udah jadian sama teman sendiri, di luar ekspektasi gitulah. Jangan sampai juga lah kehilangan pertemanan cuma karena kita nggak enak atau malu udah ditolak gitu misalnya. Emang pasti akan ada rasa malu, nggak nyaman, atau bahkan malah minder gitu jadinya. Tapi itu kan proses, kedepannya lebih asik lagi pertemanannya. Jadi nih, buat kalian yang punya sahabat beda kelamin, coba deh luangin waktu kalian nih buat obrolin tentang persahabatan kalian. Gimana ya kalau suatu saat kalian tuh punya perasaan lebih? Gimana ya kalau suatu saat tiba-tiba teman kita tuh nyatain perasaannya ke kita? Rumit, emang men, rumit. Kalau kita punya sahabat beda jenis kelamin tuh,
Satu sisi kita memang merasa senang, satu sisi lain nih kita takut bakalan ada perasaan lebih. Tapi mau gimana pun ke depannya, tetap jaga men persahabatan kalian. Nggak usah mikirin ujungnya bakalan gimana, jalanin aja, nikmatin aja. Mau nanti ada yang saling suka atau enggak, tetap aja yang namanya sahabat pasti akan selalu ada, dengan cerita-cerita yang gak akan bisa kita tebak akhirnya. Jadi nikmatin alur dan prosesnya aja men. Kalau kita ngebahas tentang perasaan, apalagi sama teman sendiri, tuh gak akan ada habisnya men. Bisa berhari-hari gue ngemeng terus ini. Merbus aku yang ada. Enaknya sih dibikin part 2 ya, dan ngajak salah satu subscriber gue mungkin, atau followers gue, atau teman-teman gue mungkin, untuk ngobrolin masalah ini lebih lanjut ya. Tapi buat hari ini gue cukupin aja nih sampai di sini. Tapi buat kalian nih, mungkin yang punya saran buat orang yang lagi suka sama temennya sendiri, atau mungkin lo malah yang lagi ngalamin hal yang sama, komen-komen dong men, apa yang lo lakuin. Lo nyatain atau lo diem aja? Komen-komen ya. Buat kalian yang juga punya cerita atau ide-ide nih, kira-kira kita mau bahas apa lagi di next episode, boleh tulis di komen juga ya men. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol bareng di sini nih. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin episode kali ini ya men ya. So, jangan lupa untuk selalu dengarkan kata hati dalam setiap kehidupan kalian. Gue Adi pamit, have a nice day, bye.